Speak Up. Assalamualaikum kaum, ketemu lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan dan juga keresahan. Dan di edisi ini bintang tamu kita adalah seorang jurnalis senior. Langsung saja kita sambut Abang Anda Khairul Boang Manalu. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Bang? Kabar baik. Kabar baik ya. Ya. Kabar Kota Sebulu Salam gimana Bang? Kabar Kota Susalam masing-masing bisa merasakan sendiri. Ada yang gembira, ada yang sedih, macam-macam lah. Iya. Dengan situasi sekarang kan. Oke. Saya tertarik ini Bang Khairul ya. Untuk mengulas lebih jauh tentang tulisan Abang yang dimuat di waspada.id Ya. pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Iya ya. Yang berjudul Kilas Balik 3 tahun setengah bisa pimpin Sebulu Salam, masihkah dipercaya? Iya. Maksud saya ini jarang-jarang loh jurnalis ini mau mau menulis mewartakan hal-hal yang semacam ini. Biasanya kan jurnalis kalaupun ada isu-isu seputar pemerintahan, apalagi wali kota, biasanya yang saya lihat ya di Kota Sebulu Salam ini Bang ya, wali kota berkunjung ke sini, wali kota memberikan bantuan ini ya. Tapi di sini Abang menyandingkan ya antara visi misi Bintang Salmaja pada saat berkampanye dulu dengan keadaan-keadaan yang sekarang. Salah satu contohnya adalah tentang perangkat desa dan juga imam masjid. Iya, betul. Bisa Abang jelaskan lebih ini nggak? Karena warga Kota Sebulu Salam itu saya rasa masih minat bacanya masih kurang. Sebenarnya saya menulis ini dari awal-awal memang sudah saya programkan. Hanya saya belum punya belum punya bekal untuk saya katakan evaluasi. Cuman saya lebih tepat menyatakan cerita-cerita lah, seperti tulisan itu kan. Kalau evaluasi itu kesannya tinggi posisi kita kan gitu. Terlalu tinggi ya? Nah, makanya bikin cerita-cerita lah. Cerita-cerita. Cerita-cerita. Ya, cerita-cerita. Iya, ya. Nah, jadi setelah 3 tahun setengah kepemimpinan bisa, kan dia kan banyak visi misi tertulis di buku Kesida itu. Iya. Banyak visi misinya. Itu dulu visi misinya memang dibukukan Bang ya? Semacam buku folio, folio. Nah, ini kan hanya kecil dia 3 halaman kan. Iya. Cuma kalau dibentuk dalam bentuk buku apa itu mungkin hampir juga mencapai 20 halaman kan gitu. Ini kena folio dia hanya sekitar 3 halaman. Jadi saya bilang begini di tulisan itu, saya menulis ini murni berkaca dari visi dan misi yang tertuang di tulisan itu, di visi misi bisa. Iya. Jadi saya nggak mengarang-arang, wah ini nggak betul nih, nggak. Ini mau saya bandingkan kan gitu. Iya. Jadi salah satu di sini program yang paling menarik saya lihat meningkatkan kesejahteraan imam, khatib, bilal, ghorim, rubiah. Ini kan perangkat masjid ini. Jadi sementara saya lihat di desa sendiri, aparatur desanya penerimaan honornya kan hampir sampai ini 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan belum dibayar. 6 bulan 2022. 22 dan sekarang kita udah memasuki 2023. 2023. 6 bulan berutang kan gitu. Bagaimana sejahtera imam, khatib, bilal, ghorim, rubiah sementara dana mereka diplokkan di dana desa. Artinya kalau perangkat desa terima honor, jemaah dapat. Iya, betul. Kalau ini nggak dapat, macam mana dapat gitu? Apa? Iya, betul. Nah, makanya itu saya sorot. Jadi saya evaluasi, memang nggak jelas ini. Nah, makanya saya tulis ini. Saya bukan maksud saya menyudutkan bisa, tapi semacam memberikan masukan bahwa ini perlu dievaluasi nih. Artinya yang mengevaluasi mereka bukan saya kan gitu. Iya. Ya kalau saya apalah kan. Cuma saya katakan cerita-cerita. Evaluasi ini. Ente punya visi misi ini. Ini program ente. Setelah berjalan 3 tahun setengah, saya lihat begini. Mana ini hasilnya? Cobalah. Iya. Artinya jujurlah hati kita menilaikan gitu. Iya. Jangan kita hanya enak-enak enak kita dengan
bermain dan sebagainya, santai-santai, termasuk orang tak kita pikirkan. Ini kan masalah hajat di ruang banyak ini. Iya, iya. Makanya saya tertarik ini Bang Khairul mengundang Bang Khairul ya. Sebelumnya belum kenal ya. Ini baru pertama kali kita ketemu. Saya cari kontak Abang ya. Iya. Dan alhamdulillah dapat. Saya komunikasi sama Abang dan alhamdulillah Abang juga respon ya. Insya Allah. Saya tertarik ini karena jarang sekali saya mendapati ya jurnalis ataupun pewarta yang ada di Sebulu Salam ini yang mau itu menulis semacam yang apa yang Abang tulis ini. Ini apa adanya. Karena begini Dang, kalau tulisan ini, kalau kita mampu menuangkan dalam suatu tulisan, ada semacam kepuasan. Kalau sekedar berita, itu kan enggak sulit itu. Sepanjang ada unsur 5W 1H, kelar satu berita. Iya. Tapi untuk membuat satu tulisan, Iya. enggak cukup pedoman itu. Kita punya banyak Rujukan. rujukan. Makanya kemarin saya ini bukan langsung olah selesai dan sebagainya. Memang saya sudah siapkan sekitar 2 hari saya menyiapkan tulisan ini, baru saya tayang. Iya, iya. Gitu dia. Selain ini, selain perangkat desa tadi, apalagi ini visi misi Bintang Salmaja? Termasuk saya lihat di situ ada kemarin program mobil keliling pembersih masjid. Heeh. Nah, tapi memang saya nggak pernah tanya ke orang-orang ada atau tidak kan. Cuman sepanjang kelihatan saya belum pernah. Heeh. Satu lagi kemarin ada juga di visi misi di situ, wali kota atau wakil wali kota berkantor di kantor camat sebulan sekali kalau nggak salah. Pernah dibikin memang Di Kecamatan di Longkip dulu ya. kecamatan pernah kan. Tapi kan kalau dia bilang sebulan sekali kan berarti kan setahun 12 kali kan gitu. Iya. Walaupun pindah-pindah kan, misalnya bulan ini camat B, Iya. bulan depan camat C gitu kan. Iya. Tapi cuman kalau nggak salah ya pernah dibikin. Iya, pernah. Simpang Kiri barangkali pernah, Longkip. Longkip Longkip juga Daulat pernah kan. Tapi kan sekali. Jadi maksud saya kenapa saya bikin ini, saya juga menginginkan kepada masyarakat Salam ini supaya di penutup tulisan saya katakan begini. Jangan nanti pemilih masyarakat itu menang saat mencoblos. Iya, iya. Tapi ujung-ujungnya kandidat yang terpilih itu abai dengan janji yang ditulis di visi misi. Masyarakat diam aja kan gitu. Kenapa diam? Berarti menang dia saat mencoblos. Iya. Paham lah abang kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, begitu saat mencoblos menang, selalu aja dia. Makanya kemarin ada bilang, kalau katakanlah sekarang pimpinan ini kalian anggap nggak beres, Heeh. dulu siapa milih kan gitu. Iya. Katakanlah saya milih, Heeh. ya udah kau tunggu aja. Ngapain komentar sekarang? Heeh. Maksudnya begitu kita pilih ya risiko semua kita diam aja, nggak usah kita komentari. Ya nggak bisa gitulah saya bilang, mana bisa. Begitu dia memimpin, ada yang kita lihat kurang beres, wajar saja kita kasih komentar, kita kasih nilai dan sebagainya kan gitu. Apalagi kita seorang jurnalis, wajar kita tulis. Kalau memang ini nggak benar, saya kemarin menunggu ini, menunggu. Apakah ada semacam respon atau ada semacam apa bantahan? Ini kan udah berlalu, dibiarkan berapa hari kan? Iya. Udah hampir 3 hari barangkali. Iya, Kan nggak ada respon kan, nggak di apa kan? Iya. Artinya nggak dibantah. Berarti benar kan gitu. Rahasia berita kan gitu. Begitu kita tulis berita orang tak ada membantah, berarti hampir disebutkan ini berita sudah benar. Ini berita sudah benar Ya. ya. Diterima sih sudah benar tapi ada yang belum bisa menerima juga pun sebagian ini Bang. Iya, Ya. Yang Cuman tak bisa menerima, tapi kan tak bisa memberikan bantahan. iya. Tak sor aku berita ini. Kalau kau tak sor, bantah. Iya, dengan data yang ada ya. Dengan data yang mana? Ente tak berani, hanya ngomong aja, warung kopi tempat kita ngobrol kan gitu. Ini kan tempat resmi nih. Nah, itu dia. Iya, iya. Jadi saya senang sebenarnya dengan itu. Tapi ini kata orang risiko, ya biasalah, semua hidup berisiko kan gitu. Ya, semua berisiko hidup ini. Jadi jurnalis pasti berisiko. Macam abang-abang ini berisiko. Kenapa panggil orang-orang? Dasar apa kata orang? Ya kan gitu. Apa hebat kan itu tokoh ini? Kan bukan kena. Yang jelas saya tadi menyimak yang abang sampaikan, abang panggil saya, dasarnya kan kena berita kan tulisan saya Iya, kan itu artinya iya, kan. betul. Bukan itu tokoh, bukan tokoh, tapi dasar penulisan yang saya ungkapkan di media online waspada ini kan gitu. Iya.
Di sini abang katakan juga ini Bang Khairul ya. Di di kalimat-kalimat awal tanpa bermaksud mengklaim gagal atau berhasil selama memimpin. Ya, Tentu visi misi dan program yang diwacanakan bisa sebelum terpilih merupakan bahan acuan. iya, betul. Ya. Ya kan bandingan kan. Iya, iya, iya. Ini mudahnya apa bahasanya itu ya? Ini program yang kita bikin ya. Iya. Oke. Ini target kita tercapai 5 tahun ini. Oke. Begitu berjalan 3 tahun setengah, coba kita lihat ini. Oh, ini program tercapai cuma ini. Wah, berarti Iya. punya berapa? Katakanlah 30 atau 50, terserah yang menilaikan gitu. Iya. Artinya tentu ukurannya kan ada standarnya kan gitu. Iya. Bukannya asal-asalan kita ngomong gitu. Ini mau kita programkan ini. Ini yang dicapai. Dan barangkali juga mungkin Pak Bintang dan Pak Salmaja mungkin lupa ya, karena mungkin agendanya padat mungkin Bang Khairul ya. Bisa Jadi jadi. diingatkan kembali mumpung Betul. masih ada waktu. Iya, iya, Ini iya. kan masih ada waktu Bang, Iya, Bang ya. 1 tahun setengah lagi. 1 tahun setengah lagi. Iya, iya. Iya. Kita ingatkan kembali, justru kita sayang Iya. gitu ya terhadap Betul. terhadap Pak Bintang, Pak Salmaja dan juga terhadap keadaan kota Subul Iya. Salam ini. Iya. Kira-kira apa lagi nih Bang yang perlu disampaikan ya? Kalau saya lihat memang intinya ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak ini. Katakanlah semacam upah, honor dan sebagainya kan gitu. Kemarin si visi misi termasuk juga itu meningkatkan kesejahteraan para tenaga honor, guru kontak dan sebagainya kan. Iya. Tapi berapa kali demo di Kota Salam, abang saksikan orang berteriak honor, guru-guru diberhentikan. Nah, dan Itu aja dia. ya, dan ini kan kita sudah memasuki tahun politik ini Bang Khairul ya. Iya. Isu tentang mensejahterakan tenaga honorer ini saya feeling itu bakalan mencuat lagi nanti oleh Iya. kandidat-kandidat siapapun ya Iya, yang akan betul. datang ya. Iya, Pasti menjual tenaga Iya. honorer tapi TC, iya. TPP. Iya, tapi faktanya ya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, yaitu visi misi bisa tadi, bagaimana mereka dahulu ingin mensejahterakan tenaga honorer, buktinya kita lihat kalau kita lihat sekarang keadaannya ini Bang Khairul ya, itu ada beberapa dinas ataupun instansi di Kota Subul Salam ini yang dalam setahun itu bahkan gajinya hanya dibayar 6 atau 7 bulan saja. Betul. Nah, kalau 6 bulan berarti 6 bulan lagi kemana? Iya. Itu kan Susah kita. bukan mensejahterakan ya, Iya. itu mengapa namanya ya? Logikanya kerja setahun, Iya, artinya kerja 12 bulan kan? iya. Dihonori 6 bulan. Kan Aku nggak ngerti aku. masalahnya ini Bang Khairul, saya juga dulu pernah ya honor di kantor wali kota ya, di Setdako ya, dulu ya, masa Pak almarhum Rasakti ya dulu. Itu Pak Khairul, 2 bulan saja kami tidak gajian itu, kami sudah komplain itu ke bendahara dulu. Iya. Masalahnya sekarang saya heran, honor-honor sekarang kok pada takut begitu ya? Asa pun heran memang. Ah, Kita bilang nggak nyali, berani juga dia kan? iya di warung kita lihat ya. Iya. Kemarin yang sering mengangkat berita tentang TPP kemarin kan berapa kali saya angkat beritanya itu. Ah, ah. Ketika Pak Sarbun sebagai aktif kemarin itu, begitu bulan 11, bulan 11 dicairkan bulan 6 katanya, Iya, cair. Bulan 7 bagaimana? iya. Bulan 12 katanya kan. Begitu masuk ujung 12, ku wawancara beliau, ku kontak, Pak, bagaimana dengan TPP Juli yang rencana dibayar bulan Desember? Ah, Apakah mungkin gagal, Pak? ah. Nampaknya gagal, kata dia kan. Makanya saya bikin berita, terancam gagal dibayar. Iya, iya. Nah, jadi bulan 12 janji untuk bulan 7 tidak dibayar. Artinya sampai hari ini TPP itu hanya sekitar 4 bulan dibayar saya rasa. Hanya sekitar 4 bulan. Nah. Dari yang seharusnya? Ya, nggak tahu sampai berapa. Karena TPP itu katanya standarnya ke daerah. Nah, ke daerah kan gitu. Cuman kan yang bulan 7 kan sudah diprogram kemarin itu, sudah direncanakan itu. Iya. Dia apa istilahnya tertentu di blok apa namanya. Artinya udah masuk itu. Artinya kalau sekarang diperiksa apanya laporan itu udah terbayar itu. Tapi mereka belum terima. Iya, iya, iya. Bahkan sekarang ini ada lagi nih Bang Khairul.
tentang gaji ASN yang katanya, saya nggak tahu apakah udah dibayar ya sampai sejauh ini ya kita. Sampai Selasa kemarin belum. Ya, karena rame juga itu di media ya. Ya. Tapi ya resikonya PNS Bang Khairul tahu lah. Kalau ngomong nanti ya. Sebenarnya sih mudah saja itu. Kalau mereka mau bicara, kita kan bisa jaga nama-nama. Itu kan kode etik kita. Sumber tak mau disebut nama. Kenapa rupanya kan bisa. Cuma mereka sekarang kita minta pendapat, nggak berani. Iya. Apa namanya itu ya? Udah nyata jelas tertina hak dia, Tapi tak diam. berani ngomong. Iya. Nah, kesudahannya seolah-olah kita yang paling getol. Nah, kita paling getol memberitakan. Nah, kita bukan apa-apa. Aku terang aja, saya bukannya untuk pribadi saya. Betul. Situasi daerah kita pikirkan kan gitu. Ya jangan hanya ya begitu duduk selo-selo kita. Jadi artinya janganlah muluk-muluk ketika kandidat maju kan gitu. Ya saya terus terang aja bang, bukan saya asal Rasul Salam ini. Saya asal gantung Papa Barat sana. Wah. Nah, bukan Rasul Salam saya. Andai kata orang bilang kau pendatang, iya aku terima aku pendatang memang. Tapi pemikiran kita melihat situasi itu bisa dituangkan dalam satu tulisan menjadi apa namanya, jadi konsumsi banyak orang termasuk abang cerita ini kan soal aku. Ya tetaplah kita, mungkin besok semakin viral gitu ini. Bisa jadi mungkin ya, mudah-mudahan ya. Pak Bintang, Pak Salmaja mudah-mudahan nonton ya. Besok mereka mau nyampaikanlah kemari atau bila perlu abang, aku tadi juga sempat gini bang, sempat ku kirim tulisan itu kepada seorang tokoh. Aku minta Pak tolong komen dari tulisanku ini, berikan pencerahan kepada masyarakat Salam supaya menghadapi pemilu pilkada yang akan datang itu masyarakat betul-betul bisa terjernihkan, paham betul dia memilih. Iya, iya. Jangan hanya dasar uang. Kalau dasar uang, jangan hanya transaksi sesaat. ya seperti bilang tadi itu, menang saat mencoblos. Iya, menang saat mencoblos ya. Itu tak menang saat mencoblos. Setelah itu besoknya Besok apa itu? Udah dia pun selalu aja tutup mata dia, tutup mata. Baik yang terpilih maupun yang memilih selalu aja. Ah udah yang dapat kemarin itu katanya, Kemi katanya kan. Jadi ayo kira-kira bang. ya, jadi itulah kawan-kawan ya, teman-teman kaum beak ya. Seorang Bang Khairul Buang Manalu saja yang mengakui bukan asli putra daerah Kota Sebelu Salam saja, namun dia sudah menetap dan berkeluarga di sini, Bang Khairul ya. Aja mau ya peduli terhadap keadaan di Kota Sebelu Salam ini, apalagi kita ya. Terkhusus untuk anak-anak muda deh, peduli deh untuk keadaan Kota Sebelu Salam ini ya. Jangan hanya diam, kalau ada yang keliru kita kritik ya. Kita kritik rame-rame biar wali kota, wakil wali kota, siapapun stakeholder di Kota Sebelu Salam ini mau juga mendengarkan suara kita. Sampai di sini aja kebersamaan kita teman-teman. Jangan lupa subscribe kanal Potah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.